Ini pasti ketika kita membuka mata kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa untuk kita Bapak Ibu yang lagi ngantuk, mudah-mudahan enggak jadi ngantuk. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk istri, keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Mudah-mudahan kita juga kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah, tadi disampaikan takmir yang kami hormati dan pimpinan ranting. Bapak Ibu, kemarin dari pimpinan ranting meminta ke LPSI UAD, Lembaga Pengembangan Studi Islam di UAD. Kemudian dari pihak LPSI menunjuk saya, gitu, bisa nggak Pak? Enggak, coba saya cek jadwalnya, alhamdulillah bisa. Jadi saya di sini silaturahmi Bapak Ibu, dan nama saya Fathur Rahman. Saya asli Purworejo, tadi ketemu sama-sama dari Purworejo, ternyata Masya Allah sudah dari 2005 di bawahnya, Masya Allah. Dan saya diberikan amanah oleh Allah di BBM DIY di bagian ketahanan keluarga. Jadi kalau saya membahas nih Bapak Ibu, keluarga di Indonesia ini tidak hanya di Jogja. Dari tahun 2015 sampai sekarang Bapak Ibu, data pernikahan itu menurun. Jadi data antara suami istri baru itu menurun, tapi data perceraian meningkat. Itu alhamdulillah Bapak Ibu. Dan setelah diteliti oleh BUMDIY di bagian kami, ternyata yang menjadi fokus utama keluarga itu terkadang bukan ibadah. Yang menjadi fokusnya adalah ekonominya. Jadi kalau masalah uang, istri minta ke suami nggak punya uang, pasti bawahnya marah. Atau sebaliknya, ketika suami kok lihat istri nggak mau melayaninya dalam hal apapun, pasti bawahnya marah. Makanya ada teman di Bantul Bapak Ibu itu memberikan data, ternyata memang salah satunya adalah jarangnya sholat jamaah suami istri. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu mengibaratkan keluarga itu seperti kita di kapal. Di kapal menikah, kita suami istri di kapal Bapak Ibu. Ketika ada badai di lautan, pilihan kita cuma dua: tetap di kapal atau turun, gitu nih. Pilihan kita apa Bapak Ibu? Tetap di kapal atau terjun ke laut? Tetap di kapal. Bagaimanapun guncangan keluarga itu Bapak Ibu menghantam keluarga kita, tetap kita di kapal lebih aman dibandingkan kita terjun. Terjun satu, buaya, paus, hiu, semuanya menghadap. Tapi maaf, terkadang anak-anak yang nikah muda belum matang di sana Bapak Ibu, mikirnya saya minta terjun ke laut, nanti mungkin malah dapat ikan yang dari emas. Mungkin anggapannya begitu, padahal tidak, lebih bahaya ketika terjun ke laut. Jadi Bapak Ibu Allah, makanya kajian pagi hari ini, saya buka dengan pantun dulu. Ke sawah untuk memanen padi, bekalnya nasi uduk lauk ikan. Untuk jamaah pengajian akan pagi, mudah-mudahan selalu istiqomah dan perbaikan. Mungkin kami ini seru banget berarti mau ngantuk berarti ini. Jadi Bapak Ibu Allah, tema pagi ini adalah kejannah secara berjamaah. Kita tidak cuma berpikir kita sendiri yang masuk surga Bapak Ibu, tapi keluarga kita, masyarakat sekitar kita sama-sama ayo masuk surga bareng-bareng. Saya membaca beberapa syarah hadis termasuk Fathul Bari. Saya hampir menangis ketika ternyata syafaat terakhir adalah kita. Jadi syafaat Nabi Muhammad SAW sudah, syafaat Al-Quran sudah untuk para pembacanya dan penghafalnya. Kemudian syafaat terakhir adalah orang-orang soleh ketika sudah di surga dan di neraka. Allah berfirman pada orang-orang yang di surga, tolong cari orang-orang yang dulu pernah ngaji bareng kamu, sholat bareng kamu, kegiatan kebaikan bareng kamu, apapun itu yang belum kamu lihat di surga dan dia masih di neraka, tolong dicari dan diajak masuk surga.
Jadi Bapak Ibu Allah, betul tadi kita di sini bareng-bareng Bapak Ibu, kita Islam, saran-saran, saling mendukung dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan, sehingga kita bertemu dalam kebaikan. Saya jadi ingat ada ungkapan salah seorang ulama, tidak diterimanya amal ibadah kita itu lebih dikhawatirkan dibandingkan banyak beramal. Ini perkataan dari Ibnu Dinar. Bapak Ibu dan Allah, saya ingat juga perkataan Gus Bahar. Gus Bahar pernah mengatakan begini, 1 ditambah 1 itu kan Bapak Ibu 2. Apakah Bapak Ibu ketika menjawab 2 itu mengharapkan hadiah dari saya? Bukan nggih? Begitu pula Gus Bahar mengatakan ketika kita sholat, kita ngaji, kita puasa, apapun amal ibadah kita, jangan berharap surga dulu. Itu namanya pelit dan minta balasan dari Allah. Tapi amalkanlah sebanyak mungkin dan seikhlas mungkin. Itu kuncinya. Jadi kalau saya Bapak Ibu yang Allah, ibadah itu memang kita lakukan dan mungkin lebih baik tersembunyi. Bapak Ibu, saya yakin punya amal ibadah yang tidak diketahui pasangannya. Semua saya punya amal ibadah yang saya rahasiakan, istri pun nggak tahu, bahkan anak pun nggak tahu. Tapi yang tahu hanya Allah. Atau sebaliknya, istri juga punya amal ibadah yang tersembunyi dan saya nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Jadi Bapak Ibu Allah, kita dalam beribadah ini fokus kita cuma satu, mengikuti aturannya. Kedua, lupakan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana Nabi Muhammad SAW salat. Ikuti, maksimalkan, lupakan. Kalau saat ini buat kata sih Bapak Ibu, ada beberapa orang yang sholat malam dibuat status gitu nih. Saya sholat tahajud nih. Ayo ngaji dong. Tapi Bapak Ibu kalau itu pun juga jangan kemudian didiamkan. Maksudnya jangan kemudian tidak dilakukan. Saran saya dilakukan pun nggak apa-apa. Tetapi bagaimana kita melakukan itu dengan keikhlasan. Loh, maksudnya sekarang riya itu gimana? Riya itu sekarang udah samar Bapak Ibu. Saya begini ngapunten. Kemudian ada kamera depan saya, video online, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, live streaming semuanya sampai YouTube. Apakah itu dianggap riya? Wallahu tergantung niatan saya. Kalau niatan saya riya, ya riya Bapak Ibu. Bukan riya sih. Gitu ya. Tapi niatan riya itu dalam hati kita masing-masing. Makanya kalau saya pribadi, ketika ada amal ibadah yang bisa kita beritahukan kepada orang, maka tahadus bin nikmah itu boleh, menyampaikan kenikmatan itu boleh. Yang penting niatan kita bukan riya. Bapak Ibu, saya mengumpulkan beberapa hadis tentang bagaimana masuk surga Allah secara bersama-sama. Hadis-hadis ini yang ayatnya saya baca, kok ternyata Masya Allah Bapak Ibu itu sudah kita lakukan. Coba saya sebutkan satu dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh dari sahabat Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini salah seorang sahabat radhiyallahu anhu Bapak Ibu. Beliau tinggal di Madinah. Ketika itu hijrahnya dari Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhu jami'an dari Mekah ke Madinah. Abdullah bin Salam ini orang Madinah. Ketika hijrah Nabi Muhammad SAW bersama rombongan sampai ke Madinah, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, saya baru pertama kali ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan saya langsung melihat wajah beliau, tidak ada wajah kedustaan sedikit pun yang terpancar dari wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, afsus salam, wa aqimu ta'am, wasilul arham, wa sallu billahi wa nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Abdullah bin Salam menceritakan Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah hijrah sampai situ, kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, saling menyebarkan salam. Salam itu berat banget Bapak Ibu, gampang. Monggo akan sehat-sehat sih Bapak Ibu, assalamualaikum. Tapi terkadang yang salah adalah, ngapunten, ini saya pernah diprotes sama jamaah.
anak-anak zaman kita sekarang, anak-anak kita Bapak Ibu yang anak-anak SMP SMA sekarang, dengan gurunya itu bukan kemudian dengan salam dan cium tangan, tapi dengan kata-kata yang zaman sekarang. Baik bro, Pak, kabar Pak. Ngapunten Bapak Ibu, saya diprotes ketika saya mengatakan itu. Saya katakan, Bapak itu mengatakan, Pak Ustaz kalau begitu kan nggak apa-apa, zaman sekarang memang anak itu harus dekat dengan gurunya. Pak, leres Pak, dekat itu perlu Pak. Tapi adab di atas itu. Bagaimana anak-anak kita harus paham mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perlu dijalankan, mana yang perlu ditinggalkan. Kalau itu diteruskan Bapak Ibu, mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghormati orang tuanya. Pertama salam. Kalau salam itu kalau kita pahami secara artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Allah, keselamatan untukmu wahai saudaraku, warahmatullah, rahmat untukmu wahai saudaraku, wabarakatuh, dan berkah untukmu wahai saudara. Salam itu Masya Allah mudah, enak, berpahala pastinya di Bapak Ibu, dan juga saling seorang dalam kebaikan. Kalau kita mau mengkaji Bapak Ibu yang pernah mempelajari ilmu sosiologi dan antropologi, dengan salam itu bisa mencairkan suasana. Seperti tadi Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman tetanggane kula, ngapunten Bapak Ibu, duwe gadah utang teng kula. Mboten kathah, tapi nek jenenge utang kan tetep kula pikir iki. Mungkin yang pinjam mboten mikir, tapi kula sih mikir. Kula mikir bukan untuk dia kembalikan segera, tapi karena itu tanggunganmu besok di hari kiamat. Ketika kamu gak melunasi, meskipun kamu gak melunasi, saya ikhlaskan tetap, tapi kamu ngomong dulu dong baik-baik dengan saya. Nah, dengan salam ini Bapak Ibu, pernah tetangga saya lewat depan rumah, salam kali belum. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam. Berarti belum. Iki lali kalau tanya ini. Tapi saya memahami Bapak Ibu, ternyata ketika salam itu diucapkan dengan orang yang bermasalah atau mungkin pernah punya masalah dengan kita, itu akan memudahkan persoalan. Hari kedua salam lagi, Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam. Iki lali tenan iki. Ketiga salam lagi udah, saya betul-betul lupakan utangnya sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, kalau dari ilmu-ilmu begitu, salam saja kita kaji ilmu antropologi, ilmu sosiologi, bahkan di masyarakat, itu bisa menjadi solusi persoalan. Hanya mengucapkan salam. Yang kedua Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW mengatakan wa'akimu to'am, memberikan makan. Nah ini takmir masjid Darussalam ini Masya Allah ini, memberikan makan ini termasuk menjadi salah satu wasilah masuk surga Allah. Tadi pertama Bapak Ibu salam, kedua memberikan makan. Dalam hadis yang lain dijelaskan tut'imut to'am alaman arafta wa man lam ta'rif. Berikanlah makan kepada orang yang kamu kenal bahkan tidak kamu kenal. Bapak Ibu dari kenal pula nggih. Niku kok tetep oleh gak enten jatah. Mboten Bapak Ibu sakit kula mboten diparingi snack iki. Termasuk ngapunten Jumat berkah. Jadi kalau matur semua takmir, Bapak Ibu yang ditakmir ini punya pahala yang Bapak Ibu belum sadar mungkin sekarang. Tapi yang saya yakin ketika yaumul hisab besok dihisab, ini loh banyak pahalamu, apa itu memberikan makan orang yang tidak kamu kenal ketika Jumat berkah. Makanya kalau ada infak Jumat berkah itu kalau bismillah Bapak. Karena aku yakin dengan ada di sini Bapak. Pertama menyebarkan salam, kedua memberikan makan. Yang ketiga wasilul arham, menyambung tali silaturahmi. Saya yakin Bapak Ibu menyambung tali silaturahmi ini gampil nih. Tapi yang paling berat adalah silaturahmi untuk keluarga inti. Nah ini. Jadi Bapak Ibu Allah silaturahmi. Oh ini pembuka Bapak Ibu. Oh ini baru ini.
silaturahmi itu yang paling penting sebenarnya adalah keluarga inti dulu. Kalau kita nggak pernah Bapak Ibu memahami menyambung tali silaturahmi kan tetangga umat Islam gitu ya. Keluarga itu tuh paling penting dulu. Ayah ke atas, kakak, ayah ke bawah, adik-adik kakak, adik-adiknya ayah, ibu ke atas, kakak-kakaknya ibu, ibu ke bawah, adik-adiknya ibu. Itu yang paling penting. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman, bukan ancaman, peringatan. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surganya Allah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maksudnya apakah keluarga maksudnya ada yang jauh? Iya. Tugas kita Bapak Ibu menyambut tali silaturahmi itu. Ayah saya alhamdulillah sudah seto. Saya tetap menyambut tali silaturahmi dengan keluarga ayah sampai sekarang. Meskipun mungkin ada keluarga yang menjauhi kita, Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, yang penting kita jangan menjauhi, itu saja kuncinya. Apalagi kalau keluarga kan sudah ngapunten ya Bapak Ibu, bagi waris, wah itu pun persoalan. Ketika ayah saya almarhum meninggal, saya sampaikan ke kakak, saya anak terakhir Bapak Ibu, saya ragil, kakak saya ada 3, saya sampaikan, Mas, Mbak, saya tidak akan mau menerima harta waris kecuali ibu sudah mendapatkan harta waris itu. Dan kalau memang mau dihitungkan secara Islam, kita datang ke KUA atau Kementerian Agamanya biar dihitungkan. Kalau enggak, saya nggak mau apa-apa, saya nggak dapat jatah waris pun nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau terkadang apa yang bisa menjadi persoalan, kalau kita merasa cukup akan diganti lebih banyak. Termasuk ini tablet kula Bapak Ibu. Niki ngapunten, nek kula berpikir di UAD gajinya cukup nih, tapi yang belikan bukan dari gaji UAD, dari istri dijualan online di rumah. Ngapunten Bu, banyak perempuan yang mengatakan aku harus kerja, ngapunten Bu, saya sampaikan ke istri saya, kamu mau kerja? Iya, kamu kerja 1 dari atasanmu ditekan, pasti itu. Kedua, tuntutan banyak. Ketika kamu meninggalkan anak dan suami, pada dunia pulau buatan saya ditinggal istri Bu. Kalau sampaikan ke istri, kamu kerja untuk apa? Untuk bantu ekonomi. Oke, jualan online. Ini tak kasih platformnya. Kamu latihan jualan online. Alhamdulillah jualan kasur. Sekarang merambah ke jualan rumah. Sekali untung sesuai gajinya pulau adik. Sekali closing kasur rumah gajinya masya Allah. Jadi Bapak Allah zaman sekarang perempuan boleh berkarya, boleh. Yang penting jangan meninggalkan tugas di rumah. Yang keempat, wasallu billaili wa nasumya. Sholat malam ketika banyak orang yang sedang tertidur lelap. Saya ulangi Bapak Ibu. Ini hadis pertama nih yang masuk surga Allah. Menyebarkan salam, memberikan makan, menyambung tali silaturahmi, sholat malam. Ngapunten Bapak Ibu jujur mawon. Ketika Ramadan, 4 hal ini dilakukan benar dilakukan. Pun yakin PD insya Allah kita masuk surga Allah. Meskipun mungkin mampir-mampir sini mudah-mudahan buatan mau. Kalau matur kali mahasiswa Pak, saya nggak apa-apa mampir neraka dulu. Yakin nggak mau mampir neraka dulu? Sehari di sana tuh 1000 tahun di dunia. Mau nggak mau nggak jadi Pak ya kan? Jadi Bapak Allah menjadi seorang hamba yang tunduk, patuh, merendah di hadapan Allah, betul-betul tidak mengakui amal soleh kita di hadapan Allah, menunduk betul, mohon ampun segala dosa kepada Allah, itu lebih penting dibandingkan ya Allah hamba mudah ini, ya Allah hamba mudah ini, ya Allah. Tugas kita melakukan, lupakan, ikhlaskan, udah itu aja Bapak. Jadi memang kalau amal ibadah itu ya nggak usah kita hitung-hitung. Kalau kita menghitungkan, Bapak Ibu coba dalam hadis jelaskan begini: man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun bil asri amsalihah. Barang siapa baca Quran 1 ayat, maka dikalikan 10 kebaikan. Hadisnya di akhirnya la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Berarti alif lam mim itu 30 kebaikan. Bapak Ibu coba hitung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun dihitung mau. Kalau kita
kita menghitung capek. Tugas kita baca, fasihkan, pahami, amalkan dulu Pak. Nah kalau gak ada prinsip, kejelekan orang lain kita lupakan, kebaikan orang lain yang kita ingatkan. Dan sebaliknya, kita ingat dengan kejelekan-kejelekan kita dan lupakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kita enggak sombong dengan amal kebaikan kita, tidak. Termasuk ini, kalau juga gak ada prinsip, dengan non-muslim kita berbuat baik, kita toleransi. Dengan sama muslim kita harus lebih berbuat baik dan lebih toleransi. Malah kalau dibelek ini ke enten NU enten Muhammadiyah Pak. Kalau teng Purworejo niku, setelah ayah meninggal orang saya baru tahu ternyata ada garis ke Pak Kiai Dawud. Jadi Pak Kiai Dawud itu punya pondok, punya keluarga besar, pondok di Purworejo, Kiai Dawud, kemudian Kiai Muslim. Itu ternyata keluarga saya dari jalur ayah dan mbah. Makanya ketika Kiai Muslim sama Kiai Dawud saya salim itu nggak mau dicium tangan, nggak mas, kita sama-sama. Jadi Bapak Ibu kalau kita tuh umat Islam satu, dan amal ibadah ini bisa membuat kita masuk surganya Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, idza sholatil mar'atu khamsaha, ini khusus untuk ibu-ibu ini dan anak-anak perempuan kita. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi shay'in min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika ada seorang perempuan yang sholat 5 waktu, Bu, anak-anak perempuan kita pastikan sholat 5 waktu dimanapun anak-anak perempuan kita berada. Nah, betul pada anak-anak kita perempuan sekarang goyangan-goyangan di TikTok itu diikuti. Kalau kaget Bu, anak itu yang pertama Fatimah itu baru pulang dari sekolah goyang Pak. Goyangnya sih kata-kata loh. Kalau tak ngerti duk, kowe oleh ibu kok Pak Guru atau Bu Guru? Enggak ya, dari HP. Saya kasih contoh Bapak Ibu, HP ini sangat berbahaya untuk anak-anak kita yang tidak bisa menggunakannya. Contoh. Hai Google, gombalin aku dong. Bisa ngobrol dengan Anda. Gimana kabar Anda hari ini? Nyanyiin dong buat aku. Terima kasih sudah kasih tahu saya. Anda tahu Nyanyi dong buat aku. musik membuat hari yang Baru ngaji gak mau. Berarti tahu dia musik. Gombalin aku dong. sepertinya sih dia akan menyukai ini. Sepandai-pandainya aku melompat, akhirnya jatuh di hatimu juga. Nyanyi dong buat aku. Suka hati panggil aku, kalau kau suka hati cari aku, kalau kau suka hati dan kangen asistenmu, aku kan selalu hadir dan membantu. Pak, HP ini merekam kita semuanya. Ibu pernah nanti Pak, kalau mau berkali istri, lu ayu lu katanya gue jilbab pink ayu banget. Kalau mantan istri kalau Pak, HP ini memang buatan rekam memang biasa ngomong. Di HP istri saya muncul jilbab iklan pink, jilbab pink. Wih, ngerti banget ya apa yang kita butuhkan. Dari HP ini Pak, Bu, anak-anak kita kalau tidak bisa memfilter, bisa melihat apa yang tidak pantas dia lihat. Tapi juga bisa jadi kebaikan. Bahkan ngapunten untuk orang-orang kesepian, tadi bisa gombalin aku dong, gimana kabarmu? Bisa diajak ngobrol Bapak Ibu. Ini tantangan yang terbesar untuk anak-anak kita. Kalau saya makanya matur sama istri, kalau HP sudah dipegang untuk anak, dilihat historinya, sejarahnya dia lihat apa aja tadi di HP, di YouTube-nya apa yang dia lihat, di TikTok apa yang dia lihat. Kita sampaikan kalau itu nggak baik. Yang baik itu yang ini. Tapi kelebihannya Bapak Ibu, saya pernah di perumahan begitu main sama anak-anak. Enten laron gitu Bapak Ibu nih. Saat ini kan musim Jawa gitu. Enten laron. Kalau nopo
pendet laron. Kemudian laronnya tuh bagus ya, iya. Nanti laron tuh jadi ini loh, Pak. Nanti laron dari anak kecil, Pak, nanti laron tuh nanti jadi proyek loh, Pak. Kata siapa? Laron tuh habis putus ya mati. Enggak, Pak, kamu tahu dari mana? Dari TikTok. Jadi anak-anak kita Bapak bisa lebih tahu tentang ilmu pengetahuan dengan HP, tapi juga bisa menjadi ancaman ketika HP tidak digunakan sebagaimana mestinya. Malah kalau kalah, ternyata lawan bisa menjadi raya. Jadi Bapak Ibu Allah, pertama hadisnya itu, yang kedua hadisnya tadi perempuan sholat 5 waktu. Bu, Pak, anak-anak perempuan kita pastikan sholat 5 waktu. Ini bisa menjadi penyebab anak-anak kita dan ibu-ibu yang perempuan masuk surga. Ibu-ibu dari ditambah sholat sunnah, sholat sunnah nomor sebelum subuh, yang rawatib dan goiru rawatib, belum ditambah sholat sunnah mutlak, sholat duha, belum ditambah itu, baru sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Bu, derek ditambah puasa sunnah. Senin Kemis, Daud, nama mulai. Ayamul Bid, nama mulai. Muharram, Asyura dan seterusnya. Arafah. Yang ketiga, menjaga kehormatan ibu ketika tidak ada mahram di dekat ibu. Makanya Bu, nak kula matur teng istri, nak aku ngisi pengajian, ini kula ngisi pengajian, setelah ini saya ke Wates, ada acara di Wates, kemudian nanti ke Kaliurang, acara di Kaliurang, nanti Pak Desa juga ngisi pengajian lagi. Saya matur ke istri, kalau saya lagi padat-padatnya jadwal, ada tamu yang datang ke rumah, meskipun itu Pak RT, Pak RW, bahkan camat, bahkan presiden datang sekalipun ke rumah, meskipun nggak mungkin Bapak Ibu, tolong diterima di luar rumah, atau tamu tapi di luar, jangan disuruh masuk ke dalam. Bukan masalah nggak hormat Bapak Ibu, untuk menghindari fitnah. Saya orang cemburuan, saya istri saya cuma lihat cowok aja saya, matanya. Saya pun begitu, jalan-jalan begitu, saya tengok perempuan, Jadi Bapak Ibu Allah, menjaga kehormatan itu sangat berat di zaman sekarang. Yang keempat, ini yang paling berat Bu, saya tekankan. Wa ata'at zaujaha, dan manut bojone dalam kebaikan. Bu, saya ulangi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan manut dengan suami. Katakan dengan perempuan itu, masuklah ke dalam ke pintu surga, dalam surga dengan pintu yang mana dia mau. Milih Bapak Ibu. Bu, manut kali bojone itu berat, saya itu berat. Apalagi suami yang ngapunten. Pernah ada curhatan Pak, ibu-ibu curhatan dulu, maksudnya suami saya ini tak tahu sholat ya maksudnya, mau aku kudu manut. Tak tanya, Bu, suami ibu kayak film enggak? Bu, kok film maksud? Film itu gimana? Sholat buatan matanya mau buatan matanya mau. Bahkan ngaku Tuhan Bu, iya maksudnya. Tapi istrinya surga atau neraka Bapak Ibu? Surga, siap. Bu, jangan anggap suami itu harus soleh dulu baru kita menjadi soleh. Tapi ajak suami, istri, anak-anak sama-sama menjadi orang lebih baik dari hari ke hari. Itu tugas ibu. Jujur Bu, saya pernah ada persoalan dengan istri. Saya sampai terpikirkan Pak, saya itu nggak pengen pulang rumah. Karena anggapan saya, nama aku mesti ini, nesu ini mesti udah begitu gambaran saya. Saya mikir setelah turun kampus. Sampai saya dicari sama istri, Mas kok nggak pulang-pulang? Saya di kampus sampai kerjakan tugas banyak, kemudian mampir masjid, sholat ketika itu ngaji, kemudian udah pulang, harus pulang. Sampai rumah ternyata istri udah berubah, nggak marah. Bu, kunci di rumah ketenangan itu bukan suami, tapi ibu yang mengatur rumah. Ibu tenang, suami pasti senang. Tapi nek ibu mesti nesu kalau bojo wis undur beton-beton atau wis nesu suami terus. Awal mula perang dunia keempat terjadi. Serius ya Pak Ibu. Dan saya pernah pengalaman dulu ketika awal nikah di tahun 2016-2017,
Saya pulang nggak bawa uang. Saya ketika itu masih Allah izinkan jadi guru di pondok pesantren di Purworejo. Gaji nggak seberapa. Kalau saya sampaikan memalukan gitu. Tapi itu memang gaji saya ketika itu. Dan saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri, maaf ya Bu, belum bisa ngasih uang buat beli susu sama popok. Ketika itu anak pertama sudah lahir, yang Fatimah. Istri saya nggak nangis Bapak Ibu, cuma diem. Saya tahu dia nangis. Kemudian meluk saya, Mas sholat duha yuk, kita mohon sama Allah yang Maha Kaya. Pas kayak itu saya sama istri langsung sholat jamaah duha pagi. Alhamdulillah dapat uang. Ketika itu langsung diberikan tugas ngisi pengajian di akikahan ibu-ibu. Jadi ibu itu baru melahirkan anak, kemudian saya langsung ditelepon diminta untuk ngisi pengajian. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi saya merasa ketika saya masih terpaut dengan makhluk itu masih berat, tapi kalau kita udah pasrah full sama Allah akan diberikan lebih. Istri pun begitu. Kalau sudah pasrah full sama Allah, nah kalau gambarannya sangat ringan seperti Gus Bah. Gus Bah itu mengatakan kalau istri saya di rumah masih sholat menghadap kiblat itu berarti masih benar. Sebenarnya kalau sholat menghadap timur atau ngalor itu berarti benar. Nah kalau diingatkan ketika istri sampai rumah kalau masih sholat dan menghadap kiblat berarti masih aman. Tapi kalau setelah sholat berarti setelah nyaman. Itu hadis yang kedua. Insya Allah mudah nih. Saya ulangi dari hadis pertama, menyebarkan salam, memberikan makan, meminta silaturahmi, dan sholat malam. Insya Allah mudah. Yang kedua untuk ibu-ibu dan anak-anak perempuan kita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, dan manut dengan suami, itu bisa membuat masuk surganya Allah. Hadis yang ketiga, ana za'im bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi aqlal jannah liman hassanahu khuluqan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya akan menjamin rumah di surganya Allah untuk satu, akan dijamin rumah di tepian surganya Allah ketika orang itu bisa meninggalkan debat kusir. Kalau saya Bapak Ibu Allah, daripada debat dan kita merasa benar, saya sampaikan sudah diterima alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Ketika saya dengan istri saya nyampaikan, Dok, lebih baik begini, anak sekolahnya di sini, nanti pondoknya di sini. Ketika tidak diterima, ya sudah. Berikan pertimbangan, tidak diterima, sudah. Karena meninggalkan debat usil. Apalagi debat yang tidak ada maknanya. Hanya merasa ingin kelihatan pintar. Saya tinggalkan itu. Karena Nabi Muhammad SAW menjamin rumah di tepian surga. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah. Dan Nabi Muhammad SAW menjamin rumah di tengah surganya Allah. Untuk siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Untuk orang yang meninggalkan berdusta meskipun bercanda. Nah, bahasa sana ini ngomong nih, ngeprank, terus apa nih kok sing stand up komedian, cerita bohong gitu. Pokoknya cerita bohong untuk membuat tertawa ditinggalkan. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW menjamin rumah di paling tingginya surganya Allah untuk siapa? Liman hassanahu khuluqan. Untuk orang yang punya akhlak yang baik. Bu, Pak, kalau kita menganggap orang lain tidak baik, berarti diri kita sendiri merasa diri kita baik. Kalau kita mengatakan orang lain kok masih kurang begini, berarti kita merasa diri kita lebih tinggi. Naudzubillah. Kalau saya pribadi Bapak Ibu tidak banyak mengurus orang lain. Orang lain punya tanggung jawab masing-masing. Kok saya fokus dengan diri saya sendiri. Jadi nggak capek dengan urusan orang lain. Kalau kita, Mas, tapi kan kita kan harus menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Leres Bapak Ibu. Tapi caranya bukan pemaksaan. Caranya dengan kelembutan.
Kalau saya ketika kita ingin, ini termasuk saya juga ngomong sama istri, kita mungkin belum punya rumah di dunia, tapi yakinlah ketika kita punya akhlak yang baik sama siapapun tanpa pandang bulu, bahkan sama orang gila di pinggir jalan, kita berbuat baik dan tidak menyakiti, Nabi Muhammad SAW menjamin rumah di paling tingginya surganya Allah. Itu sebenarnya untuk nyem-nyem supaya istri saya enggak, mas di rumah atau enggak nutup begitu maksud saya. Ini loh, kita tenang aja, sebenarnya enggak punya rumah yang baik di surganya Allah punya rumah kan gitu. Itu untuk nyem-nyem gitu. Tapi tetap sebagai suami tugasnya kan dia memberikan semampunya, tidak berlebih-lebihan. Jadi Bapak Allah, 3 hadis ini memberikan penjelasan kita bisa masuk surga Allah bersama-sama. Bagaimana kita berakhlak yang baik dengan saudara kita, bahkan non muslim kita berbuat baik, bahkan sama hewan pun berbuat baik. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Sahih Bukhari, saya membaca beberapa sejarahnya Imam Bukhari rahimahullah ketika mencari hadis. Imam Bukhari itu ternyata Bapak Ibu ketika mencari hadis itu beliau sampai mendetailkan orang ini apakah pernah berbohong dengan hewan atau tidak. Jadi no bahasanya kalau saat ini bahasa kita Bapak punya orang Jawa manggil ayam tapi ngapusi mboten maringi maem. Nah, niku sudah ditolak hadisnya oleh Imam Bukhari. Karena kita tidak diterima Bapak Ibu. Enten ayam lewatnya kur enten kucing pus padahal mboten maringi napa-napa. Jadi Imam Bukhari begitu detailnya sampai orang yang berbohong sama hewan pun ditolak. Nanti saya sampaikan Bapak Ibu yang ternyata beberapa penelitian zaman sekarang itu yang membenarkan ajaran Islam. Bapak Ibu pernah mendengar ada penelitian bahwa yang mengejek Islam, jadi yang menyerang Islam itu Masya Allah Bapak Ibu. Bahkan saya katakan tidak sampai sekarang, sampai besok hari kiamat masih ada yang menyerang Islam. Islam pernah dituduh begini, penyembelihan Islam itu tidak Islami. Penyembelihan Islam itu zalim terhadap hewan. Ini orang-orang yang Paris dan orang-orang Barat, orang-orang Amerika yang mengatakan. Yang Islami, yang baik dan yang itulah orang Barat ya Bapak Ibu ya. Dia tidak Islam tapi mengatakan soal Islami gitu ya. Jadi orang Barat mengatakan penyembelihan yang baik adalah bagaimana hewan itu ditembak kemudian meninggal. Ngapunten Bapak Ibu sapi tembak dia. Itu menurut mereka yang baik. Atau kedua lewat bius disuntik kemudian mati. Itu mereka menurut mereka baik. Ternyata Bapak Ibu penelitian yang terakhir menemukan di dalam daging penyembelihan Islam itu ternyata lebih bersih dibandingkan cara penyembelihan mereka yang dengan tembak maupun dengan suntik. Karena apa? Antara daging dan darah terpisah. Yang lain Bapak Ibu, dalam hadis Nabi Muhammad menjelaskan ada lalat ketika hinggap di tempat minum kita. Bagaimana sunnahnya? Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW? Ternyata penelitian mengatakan di sayap sebelah kanan lalat itu ada penawar dari racun yang dibawa oleh sayap sebelah kiri lalat. Sholat Bapak Ibu, saya baru membaca mungkin 2-3 bulan yang lalu ada perempuan dari Eropa, dokter menemukan rahasia. Ternyata dari sujud kita Bapak Ibu, sujud itu kali. Kalau mah nyembah itu ya Bapak Ibu. Sujud ke sana ternyata ditemukan ada di dalam otak kita nih Bapak Ibu. Dalam unsur otak kita ini ada satu bagian yang tidak akan pernah dimasukkan darah dan oksigen kecuali dengan sujud. Saya pernah menyampaikan ini Bapak Ibu di depan mahasiswi itu angkat tangan, Pak, ya mau tanya Pak, bagaimana Pak? Saya pernah kecelakaan Pak. Mahasiswi ini ngomong begini, saya pernah kecelakaan. Dan ketika kecelakaan saya dinyatakan ngapunten naudzubillah min gagal otak, semi gagal otak. Kemudian mahasiswi mengatakan, kata dokternya Pak, perbanyak sujud dan perlama sujud, kamu akan sembuh. Dengan izin Allah mahasiswi itu mengatakan, ya Pak, alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya sembuh dan tidak gagal otak.
Bu, Pak, anak pertama saya Fatimah itu ketika hamil, istri saya bukan saya hamil di Bapak ini. Padahal pulang ya rada hamil sithik ning kata saya. Anak saya pertama itu kepalanya di atas. Tak bahasane dokternya itu nomor sungsang. Kata dokter, Pak, ini masih ada waktu. Ini masih usia 6 bulan, 7 bulan ini. Tolong Pak, perbanyak sujud. Saya sampaikan sama istri saya, Dok, ingat perkataan dokter apa? Perbanyak sujud. Saya ini sujud toh. Nah omah, bahkan sampai tidur pun kamu sujud gak apa-apa. Sebenarnya kalau tak jorok kayak perbanyak sujud. Alhamdulillah di 8 bulan setengah kita cek lagi Bapak Ibu ke dokter. Alhamdulillah sudah di bawah posisinya. Jadi Bapak Ibu ternyata banyak rahasia. Bahkan ada peneliti dari Jepang, profesor dari Jepang, itu meneliti tumbuhan kita Bapak Ibu, rumput, tumbuhan, tanaman, setiap pagi itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu. Dan ternyata setelah diteliti adalah kata-kata tasbih, tahmid atau memuji Allah. Jadi kalau kita, ya Allah, ternyata dalam Islam itu Masya Allah gitu ya, penelitian itu Masya Allah menguatkan kita sholat ternyata banyak manfaat. Hadis yang keempat. Oh masih jam 7 Pak. Nah Bapak Ibu ngantuk boleh saya. Mungkin kalau tak pamit assalamualaikum. Yang keempat Bapak Ibu, ketika itu ada seorang Arab, seorang sahabat yang bertanya, ya Nabi Muhammad SAW, an aksari ma yudkhilun nasan nal jannah. Ya Nabi Muhammad SAW, apa sih yang membuat banyak orang itu masuk surganya Allah? Jawaban Nabi Muhammad SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Takwanya kepada Allah dan kedua akhlak yang baik. Makanya kalau pribadi Bapak Ibu punya pandangan, kalau sholat kita baik, ibadah kita baik, bahkan ikhlas, saya yakin sama orang lain tidak mungkin menyakiti. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan yang lain, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang tidak pernah menyakiti saudaranya dengan lisan bahkan dengan tangannya. Takwa dan akhlaknya baik. Kemudian ditanya lagi, an aksari ma yudkhilun nasan nar. Apa sih yang membuat banyaknya manusia itu masuk nerakanya Allah? Jawaban Nabi Muhammad SAW, al-famu, mulut, wal faraj, kemaluan. Banyak mulut ada yang mengajar rodo-rodo dari Inggris tidak Bapak, karena mulut dan kemaluan itu hati-hati. Semoga Allah menjaga kita dan alhamdulillah terhindar dari mulut dan kemaluan. Amin. Yang kelima, kelima, ini kisah tentang seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui yang kalau bahasa kita namanya wong desa, nggak pernah tahu Islam, bahkan yang dia pahami ya sebagaimana adatnya saja. Kemudian tanya kepada Nabi Muhammad SAW, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halatul halal wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am. Orang Arab Badui, orang desa ini tanya kepada ya Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapatmu ketika aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun dari syariatmu itu, apakah aku akan masuk surganya Allah? Jawab beliau, nah tentu. Kalau kita Bapak Ibu mengkaji makanan yang halal dan minuman yang halal itu, sebenarnya sekarang alhamdulillah banyak di sekitar kita itu yang bahkan yang sejatinya tidak dikenal anak-anak tuh malah sudah kenal. Kemarin ada yang demo besar-besaran nih yang tentang miras di Yogyakarta gitu. Tapi saya pun juga jujur Bapak Ibu, ketika demo itu dilakukan, mungkin toko yang offline tutup, tapi toko online-nya tidak mungkin. Promosinya lebih gencar lah lewat online. Bahkan anak-anak saat ini nggak muter merasa di YouTube maupun ningali Instagram, dia ikut iklannya sangat miras.
Jadi Bapak Ibu, tugas kita, makanya saya mengatakan supaya matur tentang Bapak Ibu, saya juga matur tentang istri. Kita sekarang tidak ada pondasi paling utama untuk menghindari itu semuanya kecuali keluarga inti kita. Ini pondasi paling akhir yang bisa kita lakukan. Media sosial nggak akan bisa kita larang. Pemerintah kita sudah matur dengan cara yang baik. Tapi ketika tetap nikah dijual, ya udah. Inti keluarga kita yang paling penting. Nah, orang-orang Baduy itu mengatakan, bagaimana Nabi Muhammad saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak menambah sedikit pun dari itu, apakah masuk surganya Allah? Jawaban beliau, na'am, tentu. Nah, kalau Bapak Ibu ngapunten, enten rencana S3 menika teng kula sakniki kita tasih S3 teng UNY Bapak Ibu mohon doanya lulus gitu. Ya kuwi enten rencana saking Timur Leste namanya Agus Martin, orang Nasrani Protestan. Saya sampaikan saya banyak ngobrol sama dia karena kalau saya pribadi teman itu siapa saja, tapi sahabat itu harus orang Nasrani. Teman Martin itu Agus Martin. Nak bahasa nak keluar doang lagi manggil Gus Agus Martin kalau di Timor Leste itu mayoritas Nasrani iya, dan Kristen itu Bapak Ibu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kristen itu juga terpecah menjadi beberapa golongan. Ada Kristen Jawa, Kristen Protestan, Batak yang kata sangat. Dan di Kristen itu Bapak Ibu, saya tanya, ibadahnya ternyata cuma hari Minggu, kalau bahasa kita hari Ahad, dan itu diberikan khomer dan roti. Saya tanya, kenapa kok diberikan khomer dan roti? Kalau khomer itu dalam syariat mereka adalah seperti darahnya Yesus, roti itu dagingnya Yesus. Kalau mikir, ya Allah Tuhan ini dipangan loh. Di hati saya Bapak Ibu, kok mau matur, berarti mau makan Tuhanku dong gitu kan? Saya nggak berani ngomong gitu, tapi di hati saya Tuhan ini dipangan gitu. Ternyata saya tanya, itu kenapa kok hari Ahad kok setiap kali ada? Itu kenapa? Karena memang itu diberikan di gereja untuk 1 minggu itu orang itu merasa soleh atau tidak. Kalau bahasa kita nih, merasa baik atau tidak baik. Kalau merasa baik maka boleh makan dan minum, tapi kalau nggak baik nggak boleh makan dan minum. Nah kamu gimana Martin? Saya tidak pernah mau makan dan minum. Loh kenapa? Karena saya merasa tidak baik. Batin saya ya Allah, Tuhan itu dagingnya dipangan terus, sakit banget. Darah dimiliki terus gitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau syariat yang paling logika dan umum pengetahuan itu Islam. Ibu perempuan punya syariat cadar Islam ya. Cadar itu mohon maaf kok cadar yang benar jilbab maksud saya, jilbab itu tuh ternyata menutupi itu sangat menjaga. Kalau diteliti saya ingin diteliti di dalam ilmu sosial itu pasti akan menjaga kehormatan ibu. Saat ini kalau tanggal bapak-bapak, nah enten perempuan setunggal buatan jilbaban, pakaiannya seksi sangat. Yang kedua perempuan jilbaban, bapak lebih goda yang perempuan jilbaban atau yang seksi? Seksi lah. Namun iya bu, kalau di nonton enten perempuan buatan jilbaban, alhamdulillah, astagfirullah. Ditelok betul kita nggak pak ya. Padahal pertama kan sedekah gitu. Yang kedua baru yang bukan sedekah. Jadi Bapak kalau dari syariat jilbab saja sudah punya hikmah yang luar biasa. Itu hadis yang ke-4. Nah ini yang kelima. Jadi ini yang terakhir Bapak Ibu. Paslah jam 7 malam Bapak saya tahu. Saya kira Bapak Ibu pernah ngantuk. Nanti setelah ini langsung bismika Allahumma bismillah. Temeke pun udah lega, udah ngetem. Tinggal bismika Allahumma. Saya membaca tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabrani. Saya hampir menangis membaca tafsir ini. Kenapa? Ternyata ada kisah seorang anak kecil. Mudah-mudahan dia menjadi anak-anak kita juga Bapak Ibu. Amin. Jadi anak kecil sudah di depan pintu surga Allah Pak. Sama Allah diberikan, Allah berfirman, wahai fulan, masuklah ke dalam surga. Jawaban anak ini,
nggak mau ya Allah, aku ingin bertemu kedua orang tuaku. Allah berfirman, wahai si fulan, wahai anak kecil, ketahuilah orang tuamu sedang dihisab dengan hisab yang sangat berat, belum bisa masuk surga atau neraka, tapi sedang dihisab dengan hisab yang sangat berat. Kau masuk surga dulu aja. Jawaban anak kecil ini, ya Allah, hambamu tidak mau masuk surga kecuali hambamu melihat kedua orang tua. Anak kecil ini mengatakan kedua kalinya. Allah berfirman lagi, wahai anak kecil, ya gulam, ya fulan, orang tuamu sedang hisabnya sangat berat, udah tinggal aja nggak apa-apa, kamu masuk dalam surga dulu. Jawaban anak kecil lagi ini, ya Allah, hambamu tidak akan pernah masuk ke dalam surgamu kecuali menggandeng kedua tangan orang tuaku. Kemudian Allah berfirman dan para malaikat, wahai para malaikat, carilah kedua orang tua anak ini, cepatlah hisabnya dan masuklah ke dalam surgaku bersama-sama. Kemudian turun surat Az-Zukhruf ayat 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surgaku, kamu orang tuamu masuklah ke dalam surgaku bersama-sama, karena itu menjadi kabar gembira buat kamu. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita capek. Ada dulu teman saya yang anak masih masih usia 2 tahun meninggal dunia. Janji Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW, ketika anak itu belum balik meninggal, maka dia akan menunggu di pintu surga Allah, menunggu kedua orang tuanya. Ada di sana lain, seorang kedua orang tua ketika diamanai anak perempuan dan dia bisa menjaga anak perempuan itu sampai menikah, kemudian diserahkan kepada suaminya, maka aku bersama orang tua itu adalah begini di dalam surga. Maksudnya berdekatan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang tua yang punya anak perempuan dan dijaga sampai dinikahkan baru diserahkan kepada suaminya. Jadi Bapak Ibu, Allah, perjuangan kita masih berat. Besok saran saya Bapak Ibu, kalau pengajian ngajak anak juga, supaya anak-anak kita juga tahu bagaimana pentingnya ngaji, bukan cuma buat kita. Kan anak-anak kita berpikir ngaji itu buat bapak gue lah, sampai sepuh-sepuh gitu. Padahal itu anak cucu lebih penting. Dan maaf Bapak Ibu, Allah, jangan sampai ketika kita meninggal dunia anak kita belum bisa ngaji, cucu kita tidak bisa mendoakan kita. Apalagi yang bisa kita harapkan ketika kita punya harta yang banyak, tapi anak-anak kita naudzubillah. Saran saya Bapak Ibu, harta itu sedekahkan sebanyak-banyaknya. Anak-anak kita dididik agama untuk jadi anak yang soleh dan soleh. Banding ada anak kecil. Coba saya tanya sebagai penutup, Le, namanya siapa Le? Siko. Mas Siko tahu nggak anak-anak Nabi itu ada berapa? Oh 2 ya. Yang benar ada 6. Bapak Ibu Allah, anak-anak kita harus dipahamkan. Sini masih ke sini. Dapat snack lagi. Bawa pulang ya. Bapak Ibu Allah, anak-anak kita harus dikenalkan anak-anak Nabi dengan lagu-lagu aja. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Enak banget. Jangan sampai anak-anak kita lupa dengan Nabi Muhammad SAW yang tahunya Cristiano Ronaldo, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar. Jadi Bapak Allah, mari bersama-sama mudah-mudahan kita, keluarga kita